kuasa salibmu tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku,
Shalom, puji Tuhan. Pujian yang terakhir ternyata ada hubungannya dengan firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar bersama. Memang dalam kehidupan kita harus ada tanda milik daripada Tuhan. Apa itu tandanya? Ya, puji Tuhan, saudara, kita sebagai umat manusia, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita merindukan suatu keberhasilan, sukses, ya secara jasmani, terlebih sukses secara rohani, itu yang paling penting. Jadi kalau cuma jasmani saja, ya, jangan kita jadi anak Tuhan yang puas hanya berhasil secara jasmani, ya, berhasil dalam nikah rumah tangga, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam segala hal. Ada yang lebih daripada itu. Ya. Ada yang lebih dari segala keberhasilan secara jasmani, yaitu dalam kehidupan kita harus memiliki tanda milik Kristus. Apa artinya semua keberhasilan kalau kita ini tidak ada tanda-tanda milik Kristus? Ya, kalau ada tanda milik Kristus, maka kita dipersiapkan untuk menjadi sidang mempelai perempuan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, jangan berhenti jangan hanya puas dengan keberhasilan secara jasmani, tapi rohaninya hancur. Ya, jangan sampai itu terjadi. Nah, saudara, kita ini adalah termasuk keturunan Abraham. Kalau kita ini memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Kita akan membaca dalam Galatia pasal 3 ayat 29. Galatia pasal 3 ayat 29. Ya, tadi sudah disinggung bahwa tanda-tanda milik Kristus, kalau ada firman Allah dan Roh Kudus, dan juga satu yang tidak boleh dilupakan, yaitu kasih. Ya, haleluya, kasih ilahi. Kita baca Galatia 3 ayat 29. Ayat 29. Karena kamu semua, Galatia pasal 3 ayat 29 dan ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya. Keturunan Abraham secara rohani adalah kalau kita ini menjadi milik Kristus. Orang yang mendapatkan janji Allah untuk mendapatkan terutama hidup yang kekal, janji untuk menjadi mempelai perempuan Tuhan, ya, kalau kita ini termasuk keturunan Abraham secara rohani, yaitu milik Kristus. Ini dijelaskan, kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan hanya keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Jadi saudara, secara jasmani mungkin kita bukan keturunan Abraham, ya. Tapi secara rohani, kalau kita ini sudah menjadi milik Kristus, ada tanda-tanda milik Kristus, kita termasuk
golongan keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Kita ini orang berbahagia, ya. Kalau kita ini sudah menjadi milik Kristus. Tapi harus betul-betul ada tandanya. Bukan sekedar keluar masuk gereja, lalu, wah saya sudah menjadi milik Kristus. Belum. Kalau nggak ada firman Allah, nggak ada Roh Kudus, nggak ada kasih Allah di dalamnya, ya, nanti firman Tuhan menjelaskan, kalau dalam kehidupan itu tidak ada rohnya Kristus, itulah Roh Kudus. Kamu bukan milik Kristus. Ya. Nah ini. Nah oleh sebab itu, tanda-tanda milik Kristus harus ada nyata dalam kehidupan kita. Jadi semua keberhasilan jasmani bagus. Tapi ada yang lebih daripada itu. Yaitu kalau dalam kehidupan kita ada tanda-tanda milik daripada Kristus. Itu yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai perempuan Tuhan. Saudara, apakah kita siap? Kalau dalam kehidupan kita ini ada tanda milik Kristus. Sebab kalau dalam kehidupan kita ini ada tanda-tanda milik Kristus, kehidupan kita enggak disukai oleh dunia. Dunia tidak akan mengasihi kita. Dunia akan membenci kita. Apakah sudah siap kita? Jangan takut, ya, kalau kita dibenci oleh dunia. Sebab itu tandanya, kalau kita menjadi miliknya dunia, dunia mengasihi kita. Tapi kalau kita menjadi milik Tuhan, nah kita harus siap dibenci oleh dunia. Yohanes 15 ayat 19. Injil Yohanes 15 ayat 19. Injil Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, Kalau kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. dunia akan mengasihi kita seperti miliknya. Ya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, Tapi karena kamu bukan dari dunia, kenapa? melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, Aku telah memilih kamu dari dunia ini. Ya. sebab itulah Sebab itulah. dunia membenci kamu. Jadi jangan kaget. Kalau kita ini sudah ada tanda-tanda milik Kristus, sebab kita sudah dipilih menjadi milik Kristus, dunia akan menjauh kita. Semua yang bersifat duniawi, mungkin itu saudara, famili, teman dan lain sebagainya. Kalau itu duniawi, jangan heran kalau tahu-tahu nggak ada masalah, nggak ada apa, lalu kita dibenci. Ini tadi. Kalau kita ini menjadi milik dunia, dunia mengasihi kita. Tapi karena Tuhan sudah memilih kita, memisahkan kita dari dunia, itu sebabnya dunia membenci kita. Kenapa? Karena dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Seluruh dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Nah karena kita ini sudah dijadikan menjadi milik Tuhan, sebabnya dunia benci sama kita. Bahkan dunia membenci tanpa sebab. Penyebabnya yaitu karena kita sudah dipilih menjadi milik Tuhan. Bukan lagi menjadi milik dunia. Itu sebabnya dunia membenci kita. Makanya kalau dalam rumah tangga, suami istri, yang satunya rohani, yang satunya ada tanda-tanda milik Kristus, yang satunya belum. Ini pasti akan terjadi keributan di dalamnya. Ya. Kalau suami ada tanda Kristus, tanda-tanda milik Kristus, istri belum, ini pasti akan memicu keributan di dalamnya. Tapi kalau dua-duanya sudah ada tanda milik Kristus, pasti situ ada damai sejahtera. Kenapa seringkali terjadi
pertengkaran, perselisihan dalam nikah rumah tangga, bahkan dalam gereja. Ya, kemungkinan itu. Karena satunya ada tanda milik Kristus, satunya enggak ada tanda milik Kristus. Satunya duniawi, satunya rohani. Nah, ini ya. Nah, sering kali terjadi pertengkaran, perselisihan dalam nikah rumah tangga sebab dua-duanya ini ya, atau mungkin satunya rohani, satunya sungguh-sungguh, satunya enggak. Satunya mau rohani, satunya maunya duniawi. Wah, ini bertentangan. Sehingga banyak terjadi perselisihan sampai tidak sedikit yang namanya perceraian dalam nikah rumah tangga. Makanya dua-duanya harus mau terima firman. Sehingga sama-sama dengar firman, sama-sama memiliki firman, sama-sama memiliki Roh Kudus, sama-sama memiliki kasih Allah, ada damai. Nah, coba tanya bagi kehidupan anak Tuhan. Kalau satunya ke gereja, satunya enggak. Satunya mau mengasihi Tuhan, mau terima firman, satunya belum mau. Itu pasti sering terjadi salah paham, sering terjadi perselisihan, bahkan pertengkaran. Karena enggak satu jalur. Mungkin sama-sama ke gereja, tapi satunya mau rohani, satunya maunya duniawi. Ini juga bisa terjadi pertengkaran. Nah, kalau sudah terjadi pertengkaran, seharusnya ya, yang rohani ini lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya yang duniawi dapat dikalahkan oleh yang rohani itu. Tapi kalau terjadi masalah, terjadi pertengkaran, perselisihan, kemudian menjauhkan diri dari Tuhan, tidak akan selesai masalah itu. Bahkan masalah itu akan semakin meruncing dan menuju kepada kehancuran. Tapi kalau mau datang kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh pada Tuhan, ya, yang rohani itu nanti dapat mengalahkan yang duniawi. Ya, oleh sebab itu, saudara, selama kita masih ada di muka bumi ini, persoalan, masalah, baik pribadi, nikah, rumah tangga, dalam pekerjaan, apa saja, pasti selalu ada tantangan. Selalu ada masalah. Dan masalah itu dapat kita hadapi. Dan kita akan menang kalau kita bersama Yesus. Tapi kalau sendirian, menghadapi dengan akalnya sendiri, caranya sendiri, kekuatannya sendiri, tidak akan mampu. Tuhan yang sanggup menyelesaikan semua masalah kita. Sebabnya tanda-tanda milik Kristus harus nyata dalam kehidupan kita. Ya. Yang disebut milik Kristus, coba Yohanes 17 ayat 6. Injil Yohanes 17 ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, Ya. yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya. Mereka itu milikmu, Mereka itu milikmu. dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, Ya. dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ini tanda milik Kristus. Kehidupan yang memiliki tanda milik Kristus, dia ada penurutan kepada firman. Kalau nggak nurut firman, berarti nggak ada tanda Kristus di dalamnya. Tidak ada tanda-tanda milik Kristus. Ya, jadi tandanya bahwa kehidupan itu sudah menjadi milik Kristus, tandanya apa? Dia ada penurutan kepada firman. Nurut, taat. Ya. Kalau orang itu mengatakan, wah saya sudah jadi milik Kristus, tapi enggak nurut kepada firman. Tidak taat kepada firman, namun kosong kalau sudah jadi milik Kristus. Belum. Sebab yang kehidupan yang ada tanda-tanda milik Kristus, mereka ada penurutan kepada firman. Itu dikatakan oleh Yesus. Ya. Nah, mari kita periksa dalam diri kita. Apakah kita ini
sudah semua menurut firman Tuhan atau belum? Kalau belum menurut firman Tuhan, berarti tanda milik Kristus belum ada dalam kehidupan kita. Suami-suami, apakah sudah memiliki tanda milik Kristus? Istri-istri, apakah sudah ada tanda-tanda milik Kristus? Sehingga dua-duanya sama-sama ada penurutan kepada firman. Kalau ada tanda milik Kristus. Nah, firman Tuhan kepada suami apa? Suami, kasihlah istrimu seperti mengasihi dirinya sendiri. Nah, istri, hormatilah suamimu. Ya, tunduk kepada suamimu. Nah ini kalau dua-duanya ada tanda milik Kristus, pasti ada damai sejahtera. Tapi kalau satunya ada tanda milik Kristus, satunya enggak ada, nah ini pasti terjadi banyak persoalan. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah dalam kehidupan kita sudah ada tanda milik Kristus? Jangan sampai dalam kehidupan kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi tanda milik Kristus enggak ada. Sebab seringkali terjadi dalam menikah rumah tangga itu, ya, ada sesuatu yang tidak fair, yang tidak terbuka, atau masing-masing menyembunyikan sesuatu, sehingga memicu terjadinya masalah persoalan dalam menikah rumah tangga. Hingga terjadilah keributan yang membuat berkat Tuhan semakin menjauh. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan, di mana ada kerukunan, di sana Tuhan memerintahkan berkat. Jadi kalau dalam menikah rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan kita, kenapa ya kok sepertinya kok berkat Tuhan jauh? Dulu kayaknya gampang sekali berkat Tuhan ya datang. Ya. Tapi sekarang kenapa kok semakin sukar, semakin sulit, semakin seperti nggak diberkati Tuhan? Kembali kepada firman. Jangan saling menyalahkan, jangan mencari kambing hitam, tapi mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kenapa? Berkat Tuhan kok semakin menjauh. Padahal firman Tuhan mengatakan, di mana ada kerukunan, di sana Tuhan akan memerintahkan berkat. Baik jasmani, rohani, Tuhan kirim kepada yang ada tanda kerukunan. Jadi saya dengan istri juga bukan hanya ngomong, tapi belajar. Belajar jangan sampai dalam rumah tangga saya ini ada pertengkaran. Ya. Ada di sini dalam nikah rumah tangga yang setiap hari tiada hari tanpa pertengkaran, alias setiap hari ribut melulu. Yang diributin apa? Kira-kira apa ya kalau dalam rumah tangga itu? Yang sumber keributannya di mana itu? Di mana? Biasanya itu uang. Ya. Biasanya uang jadi sumber keributan di situ. Makanya kalau sudah jadi suami istri harus terbuka, fair ya. Tidak ada sesuatu yang harus disembunyikan. Memang kalau dua-duanya ada tanda milik Kristus, sudah di situ akan jarang terjadi pertengkaran, sebab di situ hanya ada damai sejahtera. Ada firman, ada Roh Kudus, ada kasih. Nah, dan kehidupan itu pasti diberkati Tuhan. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tapi kalau jadi anak Tuhan, yang satunya nurut, satunya enggak nurut. Satunya melakukan firman, satunya enggak. Wah, ini repot.
Coba Roma 8 ayat 9. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, Kamu tidak hidup dalam daging, dalam apa? Tidak hidup duniawi lah begitu. Terus melainkan dalam roh. melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ya, Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, kalau tidak memiliki roh Kristus itu Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. makanya benar apa yang dikatakan tadi oleh Pak Widi. Tandanya milik Kristus, ada firman, ada Roh Kudus, ada kasih. Kalau Roh Kristus saja nggak ada di dalam kehidupannya, belum menjadi milik Kristus. Nah, makanya kita perlu mohon kepada Tuhan, seperti nyanyian tadi, ya. Beri di tubuhku, beri tanda di tubuhku, apa? Sebagai milik. Kita perlu mohon kepada Tuhan, Tuhan, biarlah tanda milik Tuhan itu ada dalam kehidupan saya. Ada dalam kehidupan nikah rumah tangga saya. Ada dalam pribadi saya. Sebab kalau itu tidak ada, berarti saya belum menjadi milik Tuhan. Maka yang ada dalam kehidupan kita, yang mengatur kehidupan kita adalah kuasa kegelapan. Itulah iblis yang membuat kita ini selalu mau melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nyanyian tadi. Permohonan kepada Tuhan, beri buku, ya, tanda milik Kristus. Kita periksa diri kita masing-masing, jangan sampai kita dengar firman Tuhan, firman Tuhan untuk kamu. Nah, untuk kita semua, untuk saya juga. Firman Tuhan untuk kita semua. Dan kita harus mau terima firman Tuhan, bukan sebagian-sebagian, tapi sepenuhnya. Kita terima. Dan kita mohon supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan firman. Ya, puji Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang berbahagia kalau dalam kehidupan kita ada tanda milik Kristus. Kalau ada tanda milik Kristus, biar dunia jungkir balik, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan pelihara kehidupan kita, melindungi kita, bahkan kita dipersiapkan untuk kedatangannya yang kedua kali. Itu kalau ada tanda milik Kristus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, yang adil, yang tidak bisa disuap oleh apapun. Tuhan itu baik, nggak seperti kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, tapi Tuhan itu luar biasa. Baik orang yang jahat, yang tidak benar, yang tidak baik, bisa diberkati Tuhan. Apalagi yang benar, yang baik, yang nurut. Contohnya, apakah sinar matahari buat orang baik saja, buat orang benar saja? Untuk orang jahat juga kan? Apakah hujan itu hanya untuk orang benar, orang baik? Juga untuk orang yang jahat juga. Itu keadilan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Matius 5. Ayat 44 dan 45. Injil Matius pasal 5, ayat 44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, Ya, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, kita doakan. Karena dengan demikianlah, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, Iya. yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat Nah, matahari itu untuk orang yang jahat dan orang yang baik, dan orang yang baik. dan menurunkan hujan Turunkan hujan, bagi orang benar orang benar dan orang yang tidak benar. dan orang yang tidak benar.
jauh berbeda dengan kita. Kita bisa berbuat baik kepada orang yang baik. Begitu kita menghadapi musuh, ya, bukan orang luar. Barangkali dalam rumah kita ada yang kita anggap musuh, yang tidak sejalan, tidak sepikiran. Kita anggap musuh. Apakah kita mendoakan? Atau kita menceritakan di luar? Waduh suami saya enggak, waduh suami saya ini. Atau sebaliknya, waduh istri saya ini. Firman Tuhan katakan, kalau kita menghadapi musuh, apa yang harus kita kerjakan tadi? Berilah kepada apa? 44 tadi. Aku berkata kepadamu, kasihlah,mu. Jangan di luar dulu, di dalam dulu. Dalam rumah tangga kita. Kalau kita menghadapi suami mungkin seperti musuh atau istri seperti musuh, apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kasihlah musuhmu. Bukan dibenci. Ya. Kasihlah. Berdoalah bagi mereka yang membuat kita sengsara menderita. Kasihlah, doakan. Nanti Tuhan yang akan campur tangan. Saudara, mari kita periksa diri kita masing-masing sebagai tanda milik Kristus, apa sudah ada dalam kehidupan kita atau belum. Kalau ajaran iblis membenci, membunuh, itu ajaran iblis. Tapi ajaran Tuhan, kasih musuhmu, doakan yang menganiaya kamu. Itu tanda sebagai anak-anak Allah. Tanda milik daripada Kristus. Kalau tanda milik Kristus ada dalam kehidupan kita, damai sejahtera. Enggak ada pertengkaran, enggak ada perselisihan, enggak ada perceraian dan lain sebagainya. Yang ada damai sejahtera. Ini sebabnya kita perlu datang beribadah, kita perlu dengar firman Tuhan sama-sama, supaya sama-sama bisa mendapatkan firman, memiliki Roh Kudus, memiliki kasih Allah, sehingga damai sejahtera ada dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dan berkat Tuhan kirimkan. Berkatnya datang sendiri. Bahkan orang yang dikasih Tuhan, sementara tidur, berkat itu datang. Bukan berarti, jadi anak Tuhan, udahlah tidur aja nggak usah kerja, nanti berkat Tuhan akan datang. Enggak. Nanti dicap, pemalas, tidur aja, nggak mau kerja. Jadi cemooh ya, nama Tuhan nggak dipermuliakan. Ya, bagi jemaat, ya memang harus bekerja, cari uang, tapi jangan sampai waktu itu habis untuk dunia, untuk pekerjaan, waktu buat Tuhan nggak ada. Jangan. Ya. Tuhan harus nomor satu. Ya. Nah kadang-kadang anak Tuhan, tanda milik Kristus belum ada, makanya nggak bisa menomorsatukan Tuhan. Menghadapi ini dengan pikirannya sendiri, menghadapi itu dengan kekuatannya sendiri, tidak diikutsertakan Tuhan. Malah Tuhan ditinggal. Merasa bisa, merasa mampu, tanpa Tuhan saya juga bisa. Makanya dalam menghadapi segala sesuatunya, bukan Tuhan nomor satu. Tuhan malah disingkirkan. Gagal, saudara. Tanpa Tuhan gagal, tanpa Tuhan tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama Tuhan pasti berhasil. Amin. Nah, belajar
Ya, tanda milik Kristus harus ada dalam kehidupan kita. Kalau tanda milik Kristus ada dalam kehidupan kita, nomor satu Kristus, nomor satu Tuhan. Yang lain minggir dulu. Sebab segala perkara berasal dari Tuhan. Yang terbaik itu berasal dari Tuhan. Keberhasilan Tuhan sediakan. Tapi kadang-kadang anak Tuhan namanya percaya kepada Tuhan tapi kurang percaya. Tuhan minggir dulu Tuhan. Saya sibuk Tuhan. Saya ada urusan ini Tuhan. Ya. Makanya saya nggak bisa ibadah Tuhan. Sebab lebih penting yang ini daripada ibadah. Lebih penting yang duniawi daripada Tuhan. Tuhan nanti kalau nggak ada kerjaan, kalau saya nganggur, kalau saya nggak ada kesibukan, baru saya bisa datang kepada Tuhan. Berarti apa? Apakah itu menomorsatukan Tuhan? Apakah tanda Kristus ada dalam kehidupan itu? Belum. Siapa tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Ya, milik gereja mungkin iya, tapi belum menjadi milik Kristus. Tapi kalau Roh Kudus ada, kehidupan itu ada penurutan kepada firman, mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Nah, itu tanda milik Kristus ada dalam kehidupan itu. Sehingga layak untuk dipersiapkan menjadi sidang mempelai perempuan. Ya, haleluya. Saudara, keberhasilan jasmani memang itu menjadi kerinduan setiap manusia, setiap anak-anak Tuhan. Tapi kalau sudah berhasil, hati-hati. Tetap dalam kerendahan hati. Dan milik Kristus harus tetap ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai tanda milik Kristus hilang. Tidak ada dalam kehidupan kita. Itu enggak ada artinya. Ya. Kalau tanda milik Kristus tidak ada dalam kehidupan kita, semua enggak ada artinya. Ya, seperti pujian tadi. Ya, kok pas. Ya. Padahal saya enggak ada janjian sama Pak Widi. Nanti nyanyinya ini. Ya, enggak. Tapi pas sekali. Tanda-tanda milik Kristus harus nyata dalam kehidupan kita. Kita baca dulu Matius 22 ayat 14. Ya. Yang enggak ada tanda milik Kristus ternyata banyak. Tapi yang ada tanda milik Kristus, nah itu yang akan dipilih nanti. Firman Tuhan mengatakan Ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. yang memiliki tanda milik Kristus yang dipilih. Yang enggak ada tanda milik Yesus enggak dipilih, sebab yang tidak memiliki roh Kristus bukan milik Kristus. Yang tidak ada penurutan kepada firman enggak ada tanda milik Kristus. Mungkin Kristen, mungkin ke gereja, tapi belum tentu ada tanda milik Kristus dalam kehidupannya. Iswaknya pulang gereja ribut, pulang ke gereja bertengkar, pulang dari gereja, wah, semua binatang keluar dari mulut, marahin orang. Ya, haleluya. Enggak ada penurutan dari firman, Roh Kudus enggak ada, kasih enggak ada, tapi ke gereja rajin. Nah ini, ya, jangan sampai diketemukan namanya Kristen ke gereja tapi tanda milik Kristus enggak ada. Dikhawatirkan apa? Yang tadinya rajin ke gereja berubah jadi antikris. Anti kepada gereja, anti kepada firman, anti kepada Kristus, anti kepada Kristen. Padahal rajin. Kenapa? Kok bisa jadi anti? 1 Yohanes pasal 2. Kok bisa berubah menjadi anti? Kenapa? Ayat 18 dan 19. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19.
ayat yang ke-18. Ya, Memang mereka berasal dari anak-anakku 1 Yohanes 2 ayat 18. Depannya anak-anakku. anak-anakku. Ah, Waktu ini adalah waktu yang terakhir. nah, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, Ya, seorang antikristus akan datang. ya. Sekarang telah bangkit banyak Sekarang antikristus. telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya Ya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. ini waktu terakhir kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh tapi nggak termasuk pada kita. sungguh-sungguh. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, Ya, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. ya. Tetapi hal itu terjadi Nah, supaya menjadi nyata bahwa Ya. tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. nah ini kalau nggak sungguh-sungguh bisa berubah jadi antikris, anti pengajaran. Nah, ya, makanya mari kita mau tingkatkan kesungguhan kita kepada Tuhan. Saudara, apakah rindu menjadi mempelainya Tuhan? Rindu semua? Mau sungguh-sungguh? Kalau sungguh-sungguh maju apa mundur? Ya. Kalau mau menjadi mempelainya Tuhan harus sungguh-sungguh. Dibuktikan dengan mau maju bukan mundur. Ya, maju meningkat. Semakin naik. Rohani kita semakin naik, semakin naik, semakin sungguh-sungguh. Nah, itu yang Tuhan mau, yang Tuhan cari. Ya, jangan sampai kita rindu menjadi mempelainya Tuhan, menjadi milik Tuhan, tapi rohaninya bukan semakin maju, bukan semakin naik, semakin mundur, semakin tenggelam, hilang. Nah, ini bukan itu yang Tuhan mau. Dan memang banyak Kristen yang tidak memiliki tanda milik Kristus. Itu banyak. Ya. Yang memiliki tanda milik Kristus cuma sedikit, itu nanti yang akan dipilih menjadi milik, menjadi kekasih. Saudara, jadilah jemaat yang kuat. Bagaimana untuk menjadi jemaat yang kuat? Jemaat yang kuat bukan kalau badannya gede, ototnya seperti apa itu, ya, tulang besi, otot baja, apa. Bukan itu yang kuat. Tapi firman Tuhan memberikan jawaban. Jemaat yang kuat adalah 1 Yohanes 2 ayat 14. Ini. Jemaat yang kuat yang tidak tergoyahkan. 1 Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepada kamu, Ya. hai anak-anak, Eh. karena kamu mengenal Bapa. Hmm. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, Ya, firman Tuhan untuk anak-anak, untuk bapak-bapak. karena kamu mengenal Dia Ya. yang ada dari mulanya. Hmm. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, Ya. karena kamu kuat. Karena kamu kuat. Nah, di mana bukti kekuatannya? Dan firman Allah diam di dalam kamu, Firman Allah ada di dalamnya. dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ini yang kuat. Ini baru jemaat yang kuat. Firman Allah ada di dalam kehidupannya dan dia bisa mengalahkan yang jahat. Itu kuat. Nah, ya. Bagaimana cara mengalahkan yang jahat? Apakah kita balas jahat dengan jahat? Tidak. Kalau kita dijahati, apakah kita balas dengan kejahatan? Bukan itu yang menjadi maunya Tuhan. Jemaat anak Tuhan yang kuat, kalau di dalamnya itu ada firman dan bisa mengalahkan yang jahat. Bagaimana cara mengalahkan yang jahat? Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Ini senjata kita untuk bisa mengalahkan yang jahat. Roma 12 ayat 21.
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, Jangan kamu kalah terhadap kejahatan. tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, ini ya. Jadi bukan jahat dilawan jahat. Kalau kita menghadapi lawan, menghadapi musuh, jangan dihadapi dengan kekerasan. Jangan kita kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan itu dengan ini pengorbanan. Masa saya dijahati harus berbuat baik? Ini firman. Kalau tanda milik Kristus ada dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengalahkan yang jahat. Oh, dia jahat, nggak usah dikasih. Jahat. Ini jahat dengan jahat. Firman Tuhan mengajar kita, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan saya banyak mengalami itu. Dulu saya waktu pertama di Gambela ini, saya boleh kata dijahati lah gitu. Dicuekin, macam-macam lah. Tapi saya hadapi dengan kebaikan, saya berbuat baik, saya jalan, ada yang buang ludah, tapi saya sapa terus, saya bersikap baik aja. Lama-lama Pak, dengan sikap seperti itu, sekarang gantian. Saya belum nyapa, orang itu nyapa dulu. Dulu boro-boro. Sekarang. Nah ini bukti bahwa mengalahkan yang jahat dengan kebaikan. Ayo, istri-istri yang menghadapi suami yang jahat, apa dibalas dengan kejahatan? Ini di dalam dulu, belum di luar nih. Di dalam, kalau suami menghadapi istri, wah istri saya kok jahat. Apa dibalas dengan kejahatan? Balas dengan kebaikan. Allah nanti kita. Ya. Suami menghadapi istri jahat. Istri menghadapi suami jahat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya dulu orangnya keras. Sampai guru saya, Om Yono sudah almarhum, karena saya dipanggil, saya dimarahi habis-habisan, karena ada laporan dari teman saya, bahwa jemaat yang saya layani, kalau saya melayani, banyak yang datang, kalau dia yang melayani, nggak ada yang datang. Saya dilaporkan ke Surabaya, saya dipanggil, kamu mempengaruhi jemaat, kamu pelayannya nggak benar. Ini ada laporan dari teman saya. Saya diam saja. Saya digebrak, kaget saudara. Kaget, saking kagetnya saya gebrak lagi. Gebraknya saya, udah kalau begini saya lebih baik pulang. Guru saya tahu kalau saya ini keras. Jadi waktu saya diem aja dikerasi, saya tambah keras. Lalu guru saya rupanya dia dikasih hikmat itu. Tapi ini nggak bisa dengan kekerasan. Saya dihalusin, ngomong semakin halus sampai saya hancur hati, nangis, ya, nggak jadi pulang. Jangan kamu pulang, kamu di sini saja. Ya. Akhirnya waktu ada KKR saya maju ke depan, saya minta maaf, minta ampun, minta maaf. Wah nangis. Benar firman Tuhan. Ya. Jahat dibalas dengan jahat nggak akan selesai. Tapi yang jahat, yang tidak baik dibalas dengan kebaikan, yang jahat akan kalah. Wah, kalau ini bisa diterapkan dalam rumah tangga, pasti di situ ada damai sejahtera. Tapi kalau sama-sama saling tembak menembak, ya, saling jahat dengan jahat, wah, istri saya aja mementingkan diri sendiri, ya saya juga lah, sama-sama mementingkan diri sendiri, hancur. Saya aja nggak baik, suami saya aja nggak baik, lalu sama-sama nggak baiknya, ya nggak akan selesai. Ya, kalahkan yang jahat dengan kebaikan, ya.
Ini belum di luar, masih di dalam aja dulu. Nanti kalau di dalam sudah bisa, baru keluar. Ya. Tanda milik Kristus harus nyata dalam kehidupan kita, dalam praktek sehari-hari itu harus nyata. Ya, makanya kita perlu Roh Kudus, kita perlu firman, kita perlu kasih Allah. Dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan penuhkan saya dengan firman-Mu, penuhkan saya dengan Roh Kudus-Mu, penuhkan saya dengan kasih-Mu. Itu menjadi jemaat yang kuat nanti, yang tidak tergoyah. Saudara, coba kita akan membaca orang yang kuat, Kristen yang kuat. Bukan hanya memiliki firman dan Roh Kudus, tapi dia ada sikap menantikan kedatangan Tuhan. Dia semakin kuat seperti burung Raja Wali yang terbang, gak mungkin terbang ke bawah, terbangnya naik. Yesaya 40 ayat 29 dan 31. Ini yang kuat juga, Kristen yang kuat. Ya, sebab ada tanda-tanda milik Kristus. Yesaya 40 ayat 29 dan 31. Ayat 29. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah, Memberikan kekuatan kepada yang lelah, Ya. dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, Ayat 30. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang Nah, seumpama Raja Wali yang terbang naik ke atas. dengan kekuatan sayapnya. Iya, Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. lari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya. Ada kekuatan. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Tekun setia dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali membuat rohani kita, kehidupan kita semakin kuat. Ya, ini orang yang kuat mengalahkan yang jahat. Mengalahkan jahat dengan kebaikan. Bukan sama-sama dibalas. Ada musuh. Doakan. Ya. Kasih. Namanya kita harus memiliki kasih Kristus. Kalau nggak ada kasih Kristus, tidak mungkin kita bisa mengasihi. Kasih Kristus itu yang memampukan kita bisa melakukan. Ibrani 12 ayat 5, 60. Tuhan memberikan firman Tuhan dalam bentuk pengajaran. Melalui pengalaman-pengalaman yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita dengan maksud apa? Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Ibrani 12 ayat 5, 6 dan 10. Ayat yang kelima. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya. Hai anakku, Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan jangan anggap enteng didikan Tuhan. dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan putus asa. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya Mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang menyesal yang orang diakuinya sebagai anak. yang diakuinya sebagai anak. Ayat Roda 10. 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ya. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, kalau kita Tuhan izinkan menghadapi sesuatu yang kurang menyenangkan, ya,
Tuhan punya maksud supaya kehidupan kita ini mendapat bagian dalam kekudusannya. Itu loh maksud Tuhan. Makanya jangan putus asa dalam menghadapi sesuatu yang tidak enak. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang adil, Tuhan yang berkuasa merubah segalanya jadi baik. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak enak buat daging ini, mungkin bagikan peringatan, bagikan ajaran, itu tanda kasih Tuhan kepada kita, supaya kita memiliki bagian, mendapatkan bagian dalam kekudusannya. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita, maksud Tuhan supaya kita ini mengalami pengudusan, sebab tanpa pengudusan kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Makanya kejarlah kekudusan, berusaha berdamai, ya, jangan ada pertengkaran, ya, tapi usahakan supaya ada perdamaian. Ayat 14, Ibrani 12 tadi, ayat 14. Berusahalah hidup damai Berusahalah hidup damai dengan semua orang, termasuk dalam rumah tangga, suami, istri, anak. Ayo berdamai, jangan sampai ada permusuhan di dalamnya. dan kejarlah kekudusan. Dan kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, ya. Jadi mari, kalau kita ini mendengar firman Tuhan dalam bentuk pengajaran, mendengar kabar mempelai dalam terangnya tabernakel, Tuhan mau supaya kita ini ada perdamaian. Menikah rumah tangga kita, ya. Salah satu memang harus ngalah sih ya. Kalau nggak ada yang ngalah nggak bisa selesai. Ngalah untuk menang. Nah itu perlu pengorbanan memang. Tapi Tuhan mau supaya kita ini berdamai. Bukan berselisih, bukan bertengkar. Berdamai. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang suka berdamai. Nah kalau kita ini suka berdamai, nah, berarti tanda milik Kristus ada. Firman Tuhan ada, Roh Kudus ada, kasih Allah ada di dalam kehidupannya. Nah itu. Ya. Jangan sampai kita mendengarkan suara iblis. Kalau suara iblis itu ya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nah itu. Kalau kita dilihat orang, jangan apa lihat. Jangan kayak gitu. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi Tuhan bilang kasihlah musuhmu. Ya. Nah ini kadang-kadang orang dilihat nggak mau. Kadang-kadang ada orang apa lihat, wah ini sangar ya, sadis. Tuhan tidak mengajar seperti itu. Kasihlah musuh. Kalau musuhmu lapar, kasih makan. Kalau musuhmu haus, kasih minum. Nah, sudah mau melakukan? Kalau istrinya lapar, kasih makan. Kalau istrinya haus, kasih minum. Kalau suaminya lapar, kasih makan. Tapi dia musuh, kasihlah musuhmu. Ya, nah, ini namanya anak Tuhan. Anak Tuhan harus dengar-dengaran kepada firman, bukan dengar-dengaran kepada iblis. Ya. Kalau kita mau dengar-dengaran kepada firman, melakukan firman Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kasih Allah ada dalam kehidupan kita. Nah ini tanda milik Kristus. Sudah pasti menjadi mempelai Tuhan. Tapi kalau tiga ini nggak ada, wah jangan harap masuk surga pun mungkin nggak bisa. Gitu? Apalagi jadi mempelainya Tuhan. Nah ini. Jadi kalau kita merindukan untuk menjadi mempelai perempuan Tuhan, minta kepada Tuhan, berilah dalam tubuh ini tanda sebagai milik daripada Tuhan. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus,
kita termasuk keturunan Abraham yang berhak menerima janji. Ya. Haleluya. Tuhan berjanji apa? Aku akan menyertai sampai pada akhir zaman. Ini penyertaan Tuhan itu sampai akhir zaman. Kalau kita mau melakukan firman-Nya, perintahnya. Matius 28 ayat 19. Ini janji Tuhan, penyertaan Tuhan, bukan hanya hari ini, sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus, Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah yang kuperintahkan telah kuperintahkan kepadamu. kepadamu. Dan Apa, ketahuilah, aku Ketahuilah. menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nggak usah takut. Ya, ada isu begini, akan terjadi begini, akan terjadi begitu dah. Yang menakutkan, yang mengerikan, nggak usah takut. Kalau kita mau melakukan perintahnya, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Tidak akan binasa. Kalau kita disertai Tuhan, kita pasti selamat. Tanda milik Yesus ada dalam kehidupan kita, pasti kita sedang dipersiapkan untuk kedatangannya yang kedua kali. Ya, sebagai mempelai pria surga. Yalah, firman Tuhan, ya tidak sampai panjang. Kita bisa nyanyikan nyanyian tadi lagi.